Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febrianto dengan nomor NPM 251821001 dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Hari ini saya ingin membahas tentang isu krusial tentang masa depan energi di negeri kita ini. Dengan topik kali ini yaitu evaluasi kebijakan PLTS atap dan masa depan investasi energi terbarukan. Sebelum kita mulai, teman-teman itu harus tahu dulu kalau misalkan negeri kita ini, negeri Indonesia ini mempunyai harta karun. Maka dari itu kita tuh sangat kaya raya. Yang dimana potensi kita itu mengenai energi terbarukan ada di 3.600 gigawatt. Yang dimana itu semua mencakup tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, maupun lautan. Di balik potensi yang sangat besar itu, kita juga didukung oleh target yang besar. Yang dimana pemerintah kita optimis untuk mencapai bauran energi terbarukan itu di 23% di tahun 2025. Akan tetapi, kalau misalnya kita melihat beberapa berita dari beberapa media yang ada di luar sana, terlihat kalau misalnya pemerintah kita kok realisasinya sangat lambat dan terkesan kok lebih ngos-ngosan sih. Karena fakta lapangannya, realisasi kita itu masih amat sangat lambat. Selain itu ada ancaman perubahan iklim nyata. Dan seterusnya ada konsumsi energi naik 30%, proyeksi IEA atau International Energy Agency. Serta kita itu masih bergantung pada fosil. Dan yang teman-teman perlu tahu juga, listrik yang kita pakai sampai saat ini, sampai detik ini, itu mayoritas masih menggunakan fosil. Dan sangat minoritas sekali lah kalau misalkan energi terbarukan ini kita pakai gitu. Karena semuanya masih memakai energi fosil gitu. Serta masalahnya itu bukan potensi kita yang terlalu besar gitu, tetapi kebijakan yang belum mendukung penuh. Mungkin bisa kita bilang itu dapur kebijakannya. Maka dari itu kita perlu regulasi. Tetapi nggak semua regulasi itu akan berjalan dengan baik. Seperti bisa kita lihat pada judul itu, peta regulasi niat baik yang rumit. Maksudnya bagaimana? Mungkin bisa saya bacakan satu persatu. Ada payung hukum. Kita punya banyak aturan, mulai dari UU penanaman modal, UU energi, UU ketenaga listrikan, serta ada terobosan yaitu UU Cipta Kerja. UU 11/2020 hadir untuk memangkas izin lewat sistem risk-based approach. Serta ada aturan pendukung juga, yaitu Perpres 112/2022 percepatan EBT atau energi baru terbarukan dan harga patokan atau feed-in tariff. Serta ada Permen SDM nomor 11/2024 tentang kewajiban TKDN atau produk dalam negeri untuk mendukung industri lokal. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari regulasi-regulasi ini, ya tentu saja baik gitu. Tetapi realisasinya, fakta lapangannya, pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu ada ketumpang tindihan. Jadi pemerintah pusat pengen A, pemerintah daerah pengen B, makanya ada ketumpang tindihan antara permintaan antara pusat dan daerah. Maka dari itu investor pun bingung. Kita harus ikutin regulasi yang mana sebenarnya. Dan maka dari itu ketumpang tindihan ini menjadi masalah pertama yang dihasilkan karena investor pun bingung gitu. Kita harus ikutin regulasi yang mana gitu. Karena investor kebingungan gitu. Ini menjadi isu kritis yang dimana mundurnya kebijakan PLTS atap. Yang dimana investor
yang seperti saya bilang sebelumnya, investor kita tuh bingung, pemerintah pusat pengen A, pemerintah daerah pengen B, jadi nggak ada titik temunya. Maka dari itu, ya investor pun bingung gitu. Kenapa? Karena yang pertama ada regulasi yang kontroversial, yaitu Permen SDM nomor 2 tahun 2024. Yang dimana ini adalah masalah yang aturan ini tuh dinilai sebagai langkah mundur. Dampaknya itu pembatasan atau penghapusan di mekanisme ekspor impor trik atau net metering bikin pengguna rugi. Yang dimana untuk membangun energi baru terbarukan ini itu bukan suatu modal yang kecil. Tetapi karena ada Permen SDM ini, di mana ini suatu batasan gitu. Kita tidak bisa memasang panel surya atau semacamnya itu sesuka hati kita. Kita itu dibatasi oleh Permen SDM ini. Maka dari itu, kenapa saya bilang ini adalah suatu langkah mundur. Terus selanjutnya ada minat rumah tangga dan industri untuk industri itu turun drastis karena hitungan balik modal atau ROI-nya sangat lama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya modal untuk membangun energi baru terbarukan atau mungkin salah satunya panel surya, itu bukan modal yang kecil, modal yang begitu besar. Tetapi karena pembatasan ini ya balik modalnya itu lama. Para pemasang panel surya itu pengen kalau misalnya mereka itu balik modal dengan cepat gitu. Jadi mereka tidak terlalu bergantung dengan PLN. Cuman karena ada Permen SDM ini, ya ini menjadi suatu hambatan bagi mereka. Yang dimana kesimpulannya bukannya mempermudah, aturan ini malah mematikan pasar PLTS atap mandiri. Dari regulasi yang kontroversial ini, investor pun bingung gitu. Ada pembatasan mengenai Permen SDM tadi, pembatasan kita pasangnya pun ya dibatasi gitu. Maka dari itu investor pun lari gitu. Kenapa investor lari ke tetangga? Saya sudah mengambil 2 contoh kompetitor tetangga yang mungkin dilirik oleh investor. Yang pertama ada Thailand, yang kedua ada Malaysia. Malaysia dan Thailand mungkin dilihat sangat seksi oleh para investor modal, yang dimana mereka bisa memberikan insentif pajak yang jelas serta regulasi pun ya jelas gitu. Jadi mereka nggak terlalu takut akan berinvestasi di kedua negara tersebut. Sebaliknya di Indonesia ada ketidakpastian hukum yang dimana bikin investor itu takut kalau misalnya mereka ingin berinvestasi energi baru terbarukan di Indonesia. Yang dimana ketidakpastian hukumnya itu RUU EBT atau energi baru terbarukan tidak kunjung disahkan. Ya mau gimana investor berinvestasi kalau misalnya RUU EBT ini aja belum disahkan. Yang harus kita tahu, investor itu berinvestasi jangka panjang, bukan jangka pendek maupun menengah. Dan yang digelontorkan oleh investor biayanya itu nggak dikit, bisa sampai triliunan rupiah. Kalau misalnya RUU EBT ini aja belum disahkan, mereka pun nggak mau mengambil resiko yang tinggi. Karena resiko yang tinggi ini, kebijakan dari pemerintah kita itu sering berubah-ubah gitu. Maka dari itu, kalau misalnya saya sebagai investor ingin investasi di Indonesia, tetapi RUU EBT-nya aja belum disahkan, ya saya juga tidak ingin mengambil resiko, karena uang yang sudah digelontorkan oleh saya pun bukan uang yang kecil gitu. Ini uang yang sangat besar gitu, dan ini adalah jangka yang dalam jangka waktu panjang gitu, long term, bukan short term, bukan jangka pendek. Yang dimana kalau misalnya saya berani mengambil resiko ini, kalau misalnya ada perubahan di tengah-tengah, ya otomatis ya saya rugi gitu sebagai investor. Nah, maka dari itu kita itu mempunyai tantangan, hambatan yang sangat besar, di mana tantangan itu secara teknis maupun secara struktural.
Yang pertama itu ada dominasi fosil. Industri batubara masih punya pengaruh kuat dalam kebijakan energi nasional. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya listrik yang kita pakai saat ini sampai detik ini itu mayoritas masih menggunakan fosil gitu. Dan sangat minim untuk energi baru terbarukan itu dipasang untuk menghasilkan energi listrik untuk kita pakai. Terus yang kedua ada infrastruktur grid, yang dimana jaringan listrik terpisah antar pulau. Antar pulau belum terinterkoneksi, sulit menerima listrik surya yang naik turun atau intermittent. Yang dimana kalau misalnya kita bisa lihat, di beberapa pulau terpencil, sampai saat ini, sampai detik ini, itu belum ada listrik yang disalurkan. Ya, salah satu hambatannya ya ini, infrastruktur gridnya yang tidak memadai, gitu. Makanya kenapa di beberapa pulau terpencil di Indonesia belum terjarah oleh listrik gitu. Dan selanjutnya ada monopoli PLN. Yang teman-teman harus tahu, mungkin saya ambil contoh di Amerika atau di Eropa. Kalau misalkan penyedia jasa listrik itu nggak cuma satu, tetapi ada beberapa, baik itu swasta maupun negeri. Tetapi beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu penyedia listrik itu cuma satu, yaitu PLN. Di sini PLN itu sebagai single buyer yang membuat swasta sulit berkompetisi secara sehat. Yang dimana kalau misalnya kita memasang energi baru terbarukan, contohnya panel surya dengan kapasitas yang besar, otomatis penggunaan listrik dari PLN yang kita gunakan itu semakin kecil karena kita bergantung terhadap energi baru terbarukan tadi. Tetapi karena PLN ini sebagai single buyer dan mereka itu tidak ada kompetitor, itu mereka merasa tersaingi, yang dimana ketika yang awalnya kita bayar kepada mereka untuk penyedia listrik itu berapa puluh juta, ini malah turun gitu karena kita sudah memakai energi baru terbarukan itu, yang dimana mungkin saya pikir kalau misalnya PLN ini nggak mau ada saingan, tetapi itu menurut pendapat saya. Dan masalah selanjutnya adalah masalah pembiayaan, yang dimana instrumen pendanaan hijau atau green financing itu masih terbatas, padahal modal EBT itu sangat besar. Seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, kalau misalnya untuk membangun energi baru terbarukan ini itu bukan modal yang kecil, ini modal yang sangat besar. Maka dari itu ini adalah menjadi tantangan untuk gimana sih caranya untuk membenahi tantangan baik dari segi teknis maupun struktural ini. Selain itu, di balik itu ada temuan penting. Di sini ada celah regulasi lingkungan. Tetapi celah regulasi lingkungan ini bukan dalam hal yang positif, tetapi dalam konteks yang negatif. Yang dimana kelemahan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, dokumen lingkungan atau AMDAL ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak perubahan iklim secara komprehensif. Yang dimana kalau misalnya kita ingin mengeluarkan dokumen AMDAL, bisa saja dikeluarkan, proyek pun bisa berjalan. Tetapi resikonya, lingkungan jangka panjang sering tidak terdeteksi sejak awal perizinan. Maka dari itu, kita perlu jalan keluar. Dan inilah beberapa rekomendasi jalan keluar yang mungkin bisa saja dijalankan oleh pemerintahan. Yang pertama ada harmonisasi, yang dimana kita harus menselaraskan antara aturan pusat, aturan daerah, dan menghilangkan tumpang tindih tadi. Karena kalau misalnya kita sudah menselaraskan, menyatukan antara aturan pusat, aturan daerah, maka investor pun nggak akan segan-segan untuk berinvestasi ya. Mereka nggak akan takut lagi untuk mengeluarkan modal untuk berinvestasi di negara kita ini. Terus yang kedua ada revisi aturan PLTS. Kembalikan daya tarik PLTS atap dengan intensif yang wajar, bukan pembatasan. Seperti tadi kita harus merevisi
peraturan ESDM nomor 2 tadi mengenai pembatasan, karena itu sangat merugikan gitu bagi kita itu. Karena potensi kita itu sangat besar, tetapi kenapa harus dibatasi dengan eh, aturan ESDM nomor 2 tadi itu. Terus selanjutnya ada sahkan RUU EBT atau energi baru terbarukan. Berikan kepastian hukum jangka panjang. Ini amat sangat begitu penting karena investor pun pasti akan tertarik kalau misalnya mulai dari harmonisasi, revisi, sudah direvisi aturan PLTS-nya dan sudah disahkan RUU EBT-nya, mereka tidak ada lagi keraguan untuk berinvestasi di negeri kita ini karena ya ketakutan-ketakutan mereka tadi itu ya mereka semua sudah diperbaiki gitu. Dari pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya sudah harmonis, revisi aturan PLTS-nya sudah direvisi serta RUU EBT-nya juga sudah disahkan. Jadi ya apalagi yang perlu mereka takutkan. Dan yang terakhir adalah insentif fiskal. Kita harus meniru negara tetangga seperti yang saya sudah berikan contoh kompetitor tadi seperti negara Thailand dan juga Malaysia. Mereka bisa memberikan eh, hal yang menarik untuk investor datang gitu. Mereka bisa menarik para investor-investor untuk berinvestasi di negara mereka karena ya aturan mereka sudah jelas gitu. Jadi tiru negara tetangga, tax holiday atau allowance untuk menarik modal asing. Dan itulah beberapa hal atau poin penting yang mungkin bisa saya bahas mengenai evaluasi kebijakan PLTS atap dan masa depan investasi negeri investasi energi terbarukan ini. Semoga dengan adanya beberapa poin tadi mungkin kedepannya bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan yang mungkin sampai saat ini tuh belum ada titik terangnya, malahan bisa ini adalah suatu langkah mundur untuk energi baru terbarukan di negara kita ini. Mungkin sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.